Salam di dalam kasih Allah Maha Rahim, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bagi saudara-saudari sekalian. Damai sejahtera Allah kiranya menaungi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam renungan Masa Raya Paskah GKI Romangun di dalam tema besar Kebangkitan Kristus menggerakkan rekonsiliasi dan persatuan. Renungan hari ini, Sabtu 25 Februari 2023, didasari dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Saat musuh menjadi saudara. Permusuhan dapat dilestarikan untuk terus berlangsung sampai keturunan anak, cucu, dan cicit, sampai bergenerasi-generasi. Hal seperti itu terjadi di berbagai tempat di antara bangsa-bangsa di dunia ini, di antara sesama saudara di dalam satu keluarga maupun keluarga besar. Permusuhan juga dapat berlangsung lama, bahkan turun-temurun. Itu terjadi sebab dendam maupun kepedihan masa lalu yang disebabkan oleh pihak yang disebut musuh terus disampaikan dan ditanamkan kepada anak, cucu, bahkan sampai cicit. Mengapa? Ada berbagai alasan, namun semua alasan itu jelas tidak akan memperbaiki keadaan. Ananias pun tidak lepas dari kepedihan yang terjadi menimpa sesama orang beriman, para pengikut Kristus yang dianiaya oleh Saulus dan kelompoknya. Hal itu menimbulkan antipati dalam diri Ananias terhadap Saulus. Meskipun ia sendiri mungkin belum pernah berjumpa langsung dengan Saulus dan hanya mendengar kabar-kabar tentang kekejamannya. Ketika Tuhan menyampaikan kepada Ananias untuk mendatangi dan melayani Saulus, ia merasa tidak siap dan sulit untuk melakukannya, sebab hatinya terluka oleh tindakan Saulus. Dengan lembut Tuhan meyakinkan Ananias agar meninggalkan dan menanggalkan rasa benci atau antipati terhadap Saulus dan mulai memandangnya sebagai sesama orang berdosa yang dikasihi dan diampuni Tuhan. Sesama saudara, sesama manusia yang membutuhkan penyelamatan dari Tuhan. Ananias lalu melangkah menjumpai Saulus sebab ia percaya Tuhan Maha Kasih tidak pernah keliru dalam bertindak menyatakan kasih-Nya. Percaya pada kasih Tuhan akan mengubah pandangan kita terhadap musuh dan menjadikannya saudara kita. Pokok doa hari ini, berdoalah bagi teman atau saudara kita yang masih bermusuhan dengan sesama saudara. Doakanlah perdamaian dunia, khususnya di Myanmar, antara penguasa dan rakyatnya. Perang Rusia-Ukraina, konflik Israel-Palestina, juga derita rakyat Afghanistan di bawah rezim Taliban yang sangat membatasi hak-hak rakyat. Doakanlah juga bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya berdamai dengan konflik masa lalu dan upaya pemerintah menuntaskan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa lalu. Kiranya kita semua selalu dinaungi berkat Allah Maha Kasih, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.